Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan beberapa pesan yang sangat indah yang perlu kita renungkan lalu kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Pesan yang pertama, nasihat yang pertama, sabda yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, baik itu dalam keramaian maupun ketika kita sendirian. Ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di sekolah, maupun ketika kita di dalam kamar ataupun di kamar mandi, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, apa sih itu takwa? Takwa secara ringkas artinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita menjalankan perintah Allah ketika sedang berada di keramaian. Kita juga menjalankan perintah Allah ketika sedang berada di kesunyian. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian pesan kedua yang beliau sampaikan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha." Iringilah setiap kali keburukan itu dengan kebaikan. Iringilah keburukan-keburukan yang mungkin kita lakukan dengan perbuatan baik. Memang kenapa? Tamhuha. Karena perbuatan-perbuatan baik tersebut akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika seseorang telah berbuat buruk, maka segera mungkin dia melakukan amal soleh, bertaubat misalnya, istighfar, kemudian membaca Quran, menolong orang lain, bersedekah, dan amal soleh yang lainnya. Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Mengapa seorang hamba ketika terjerumus dalam dosa dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk melakukan, diharuskan untuk melakukan amal soleh? Karena amal soleh tersebut akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita bergaul dengan teman kita, saudara kita, terlebih lagi orang tua kita, guru-guru kita, maka hendaknya dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik, jangan dengan akhlak yang buruk. Inilah 3 pesan dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, iringi perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik, karena hal tersebut akan menghapus dosa-dosa. Tentunya dosa-dosa yang kecil, adapun dosa-dosa yang besar bisa dihapus dengan taubat nasuha atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang terakhir yang beliau sampaikan adalah kita diharuskan, dianjurkan untuk bermuamalah, menggauli teman kita, saudara kita, manusia dengan akhlak yang baik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.